Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita mengawali ibadah kita dengan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Kami hanya untuk-Mu Bapa. Syukur kami hanya untuk kasih-Mu Yesus. Sebab karena Engkau-lah yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Karena kemurahan-Mu jualah kami ada hari ini. Biarlah ibadah kami boleh disertai rasa cukup. Biarlah hati kami boleh terbuka untuk melihat terus-menerus kebaikan-Mu Bapa. Biarlah hari ini kami mau bersyukur kembali karena Engkau memberi kami kesempatan untuk bisa memuji-Mu, untuk bisa mendengar suara-Mu, untuk bisa beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, meskipun kita dapat berbicara dalam berbagai bahasa manusia, tapi jika kita tidak memiliki kasih, kita hanya seperti lonceng yang berisik. Jika kita memiliki karunia untuk bernubuat, bahkan mengerti semua rahasia Allah, tahu tentang segala sesuatu, bahkan memiliki iman yang besar untuk memindahkan gunung, tapi jika kita tidak memiliki kasih, kita tidak berarti apa-apa. Bahkan jika aku memberikan semua yang kumiliki untuk orang miskin, menyerahkan tubuhku untuk dibakar, jika aku tidak memiliki kasih, aku tidak menerima apa-apa. Segala sesuatu akan berakhir, karena pengetahuan dan nubuat yang kita miliki pun tidak sempurna. Ketiga hal ini akan terus berlangsung, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar sesungguhnya adalah kasih. Dan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dia yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
kita mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Sesungguhnya dialah kasih itu. Dan barang siapa tetap di dalam dia, ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sementara kita hidup bersama dengan Kristus, kasih kita akan tumbuh makin sempurna dan lengkap. Dengan demikian kita tidak lagi akan malu pada hari penghakiman. Kita akan punya keyakinan dan sukacita. Kita dapat menghadap Dia dengan iman dan percaya, karena kita tahu bahwa Ia mengasihi kita dan kita juga mengasihi Dia. Kita tidak lagi takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna, karena kasih sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Jika kita merasa takut, itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin dengan benar bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Jadi saudara lihat bahwa Ia telah mengasihi kita, dan bahwa kita bisa mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Maka hari ini jiwaku akan bersuka cita karena Dia, mulutku akan bersorak bagi Dia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Ajari kami terus untuk bersyukur di dalam segala perkara. Karena Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan, supaya kekuatan yang daripadamu itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu karena Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menopang kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Biarlah kekuatan firman Tuhan itu yang akan terus meneguhkan kami. Biar Tuhan, kami mau membuka hati kami, membuka Tuhan mata hati kami, supaya kami boleh melihat keajaiban-keajaiban firman-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih. Biar Tuhan sebentar firman Tuhan akan diberitakan. Kami mau bersiap ya Bapak, sebab kami mau mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, biar Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami di dalam memuji-muji Engkau. Kiranya pujian kami ini berkenan kepadamu. Dan Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh ya Tuhan menerima berkat yang besar daripadamu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Apa bertemu dengan kekasih dalam Kristus dimanapun saya berada, tentu di rumah. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun kita harus terpisah-pisah di rumah masing-masing, tapi ingatlah, Tuhan senang kalau saudara hari ini datang dengan pengucapan syukur, datang dengan rasa hormat kepada Tuhan. Walaupun di rumah sepertinya tidak ada yang tahu, tapi beribadahlah dengan hormat kepada Tuhan. Karena Tuhan punya janji memberkati roti makanan kita dan melalukan minuman kita, dan segala penyakit Tuhan lalukan. Itu janji Tuhan. Buat kita yang mau sungguh-sungguh ya, menghormati Dia dengan ibadah kita, walaupun sekali lagi kita tidak berkumpul di rumah Allah. Dan berdoalah terus supaya satu hari kita kembali bebas. Puji Tuhan, hari ini judul firman Allah sebagaimana pujian-pujian yang sudah kita naikkan bersama, semuanya adalah ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menjadi segalanya, ya. Kalau kita menaikkan pujian-pujian tadi, kita akan berkata, memang benar kita harus mengucap syukur. Dia sudah memberikan hidupnya di kayu salib, Dia sudah bangkit naik ke surga, berdoa kita tiap saat, menjadi sahabat, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi segalanya. Puji Tuhan. 1 Tesalonika 5 kita akan membaca bersama-sama, walaupun saudara di rumah ya, walaupun mungkin saudara sendiri, baca saja ya, supaya kedengaran sama telinga. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, oleh Allah. Tuhan senang kalau kita selalu mengucap syukur, ya, dalam segala hal. Sekarang
pandemi atau COVID-19 ini kayaknya belum berhenti-berhenti. Bisa nggak sih tiap hari mengucap syukur? Semua ya, siapapun yang ada di rumah sekarang, anak-anak, apakah itu SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, pokoknya kesal nggak sih belajar di rumah? Nah, tuh. Belum lagi yang kerja, yang nggak kerja penuh, upah yang nggak penuh, yang dagang juga. Ya ada jemaat di sini, ibu-ibu berkata, aduh tante sekarang sepi. Bisa nggak? Ketika semuanya keadaan tidaklah seperti yang kita inginkan. Kalau saya sih bilangnya, lagi diberkati pasti bisa bersyukur ya. Tapi bagaimana kalau rugi? Bisa nggak bersyukur? Kalau lagi sehat, puji Tuhan. Tapi kalau lagi sakit, aduh ini. Ya, atau gimana itu? Sehat, suka, duka, pengkhotbah berkata semua sudah dijodohkan Tuhan. Ya, firman Allah semuanya. Kalau kita terus belajar dan mengenal firman Allah, kita juga akan belajar bersyukur di dalam segala hal. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 20 juga sama. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan atas segala sesuatu. Sama ya, semuanya. Pertanyaannya hari ini kalau kita semua sama-sama, saya juga yang bawa firman Tuhannya, bukan berarti sudah hebat, udah selalu bersyukur. Ya, kalau sakit bersyukur, masa sih bisa gitu bersyukur? Bersyukurlah kalau misalnya sakitnya, saya aja ya, nggak usah kasih contoh. Kalau darah tinggi saya naik, saya harus bersyukur karena berarti hati-hati makanannya tuh, kan kasih tahu. Kalau nggak makan seenaknya, ya. Walaupun kita anak Tuhan, sangat dikasihi, tapi kita juga harus hidup disiplin ya. Kalau sekarang, kalau apa katanya, nggak pakai masker, ya ada Tuhan Yesus, tetap aja kan, Pak. Jadi semuanya harus sesuai. Firman Tuhan mengajari kita semuanya. Puji Tuhan. Kita syukur. Efesus 5 ayat 4 berkata begini. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Biasanya orang di luar Tuhan ya, kalau ngalamin susah atau kecelakaan, keluar kata-katanya. Wah, misalnya di jalan ya, bisa kasih bersyukur. Biasanya orang ngomel ya kalau di jalan. Saya nggak pernah dengar kok kalau digonceng motor, naik mobil, kalau macet. Bisa nggak sih? Nggak ngomel maksudnya. Walaupun nggak gini, puji Tuhan bukan, tapi maksudnya adalah tidak ngomel. Ketika apapun terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengajari apakah kita bisa tidak marah kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan, ya, tidak menyalahkan orang lain. Biasanya, dan ini terjadi setiap waktu di gereja juga. Kalau orang mulai malas ke gereja, nyalahin orang lain pasti. Apakah itu gembalanya, apakah itu saudaranya seiman, apa itu karena tersinggung, apakah itu karena apa saja. Itu berarti tidak mengucap syukur. Bahasa Inggrisnya give thanks ya, berterima kasih. Selalu tidak marah, tidak ngomel, tidak nyalahin orang lain. Apapun yang dialami, tidak sampai keluar perkataan yang kotor, yang sembrono. Ya, itu yang kalau menurut saya
Tidak gampang. Tidak gampang. Walaupun orang anak Tuhan. Ya. Kalau apalagi yang naik-naik kendaraan. Kalau di apa namanya di jalan kata-kata nanti. Kalau supir angkot ya, karena saya mah suka naik angkot. Kalau ada yang lewat atau apa pasti keluar kata-kata yang tidak sopan ya, amron. Marahin orang apa aja lah, saya nggak berani ngomongnya ya. Bahasanya apalagi bahasa sekarang seperti itu. Nah, sekarang anak-anak Tuhan, karena COVID-19 ini, pandemi ini membawa banyak masalah ekonomi, ya, pokoknya di seluruh dunia lah. Lihat aja di PBB aja ribut kemarin sidang. Itu mulut. Amerika menyalahkan Cina karena COVID ini. Itu di dunia aja memang seperti itu. Betapa susahnya tidak menyalahkan orang lain. Di rumah juga, ya, sok aja pikir-pikir, suka nggak sih nyalahin adik kakak, suami istri. Tuhan berkata jangan sampai. Bisa nggak sih kita tuh bersyukur aja. Artinya bersyukur itu ya udah nerima ya. Terima kasih. Apapun yang terjadi menjadi. Contohnya adalah seorang bapak. Semua udah tahu. Ayub, kita membaca ayat-ayatnya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita baca ini, jujur, saleh, takut akan Tuhan. Udah gimana lagi Ayub ini? Ya, sama Tuhan aja dipuji. Tuhan kan bilang ya sama iblis juga. Ada nggak yang seperti Ayub? Jadi orang seperti ini kenapa harus ayat 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika peristiwa datang kesusahan, 10 anaknya mati, kambing, domba, sapi, unta, keledai, semua hartanya habis dalam waktu satu hari. Semua, lebih lagi dari semuanya, kemudian seluruh tubuhnya harus mengalami bisu-bisu. Sehingga dia harus duduk di abu dan menggaruk-garuk. Padahal Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan. Apalagi sih, Tuhan aja sangat senang. Tapi satu hari, ya kata iblis berkata kepada Tuhan, lihat apa yang dia bilang. Apakah cuma yang baik aja sih yang kita mau terima, yang kita mau syukuri? Apa kita nggak mau dikasih susah? Berarti kan dari mulutnya tidak keluar perkataan-perkataan yang menyalahkan orang lain, marah sama Tuhan. Dia berkata yang itu. Ini tidak mudah ya. Tapi inilah yang Tuhan mau. Lalu apalagi ini, kalian bayangin, ini serumah, makanya saya bilang di rumah pun kadang-kadang ada masalah-masalah untuk kita tidak bisa bersyukur. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, ucap syukur itu bukan berarti puji Tuhan saya sakit, puji Tuhan saya tapi tidak. Ya,
Padahal istrinya. Walaupun begitu tapi Ayub mengerti. Mungkin katanya ya istrinya kasihan, daripada kayak gitu udah lebih baik mati aja, tersiksa. Ya, karena walaupun istrinya seperti ini, dia tetap setia ya kalau kita membaca Ayub di Tuhan. Inilah contoh bagi kita. Nah sekarang pertanyaannya kepada kita, di hari-hari yang seperti ini, bisakah bagi orang percaya kita selalu bersyukur? Pujian yang mengawali pujian kita tadi adalah bahwa kita berterima kasih sebab kita sudah dipilih ya, ini selalu ayat ini, sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih untuk menjadi kudus dan tidak bercela. Salah satunya dengan mulut kita, tidak bercacat. Lalu tadi pujian tadi, pakailah aku tidak, inilah permohonanku Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat. Bagaimana orang Kristen yang kata-katanya kasar, suka ngomel, suka nyalahin orang lain, bisa menjadi alat bagi Tuhan? Nggak bisa. Orang pasti heran kalau kok bisa ya, kamu mah dikasih apa juga nggak marah, nggak ngomel, nggak nyalahin orang lain. Kalau orang Islam mah ya saya belajar ya, kalau ketemu mereka gimana sekarang, alhamdulillah, itu kan sama dengan Kristen. Alhamdulillah semuanya baik gitu. Mereka juga punya. Tapi bagaimana kalau kita ngomongin orang, ngomel, apalagi ngomongin orang di gereja, ngomongin pendetanya, ngomongin segala, bagaimana kita bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan? Mungkin kan? Nah itu. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Tapi kalau kita selalu bersyukur, artinya kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk ya, seperti tadi. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita buat, harus dengan berterima kasih lah. Tadi juga ya saya ngomong sama anak-anak kadang atau sama siapa saja ya, saya suka bilang bersyukurlah saya, nenek, anak-anak, mama dari anak-anak dan Bapak Gembala ayah masih bisa nyuci sendiri, apa-apa sendiri. Bukan mereka nggak mau bantu, bukan berarti masih diberi kekuatan, itu harus disyukuri, jangan ngeluh. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kerjakan, ya sudah, firman Allah lah menjadi panduan. Orang mah udah umur 70-80 mah kesusahan belaka. Kalau kita masih diberi kemurahan Allah, kekuatan Allah, itu harus kita syukuri. Berterima kasih aja tiap hari, sambil masak juga sambil nyanyi, sambil apa sambil nyanyi, walaupun gak dari mulut tapi dari hati, itulah ucapan syukur. Ambil apapun nyanyi, doa di hati, ya semua ada. Tuhan ingin seperti itu. Bahkan ada kisah-kisah orang-orang yang hanya berbaring, tidak bisa, tetapi masih bisa bersyukur, masih bisa berdoa. Itu kisah-kisah orang anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, yang sehingga kemudian diceritakan lagi. Puji Tuhan, bersyukur itu bukan hanya dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan semua yang Tuhan sudah katakan tadi, seperti Ayub ya contoh, tapi juga dengan pujian-pujian. Ibrani katakan kalau kita menaikkan pujian, seperti tadi ya, pujian-pujian itu indah sekali tadi, dari awal sampai saat rasanya kita ingin nyanyi terus, rasanya air mata kita mau mengalir ya, lama bersyukurnya kita.
Ibrani 13 ayat 15 berkata seperti ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini kalau puji-pujian suka dikatakan ini ya, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Lagi sedih nyanyi aja ya. Saya kalau lagi sedih nyanyi, dunia ini bukan firdaus, tapi di kaki Tuhan hatiku teduh Tuhan ya. Kemarin apalagi firman Allah hari-hari ini, apa katanya, menikmati kasih Allah yang sempurna, menikmati gitu bisa. Dan kemarin Ibu ingin berkata, curhat, jangan curhat sama orang, kecuali orang ini bisa dipercaya dan mau menghibur, memberi solusi, tapi jangan sembarangan curhat ya. Tapi kalau curhat di kaki Tuhan itu ya enak banget nyanyinya. Ya, dunia ini bukan firdaus, tidak selalu senang, pasti ada masalah, ada apa saja. Jadi kalau kita curhat di kaki Tuhan, nah syukuri kita bisa curhat. Engkau sahabat, Tuhan bilang. Kalau sama sahabat tuh ngomong apa juga kan, namanya sahabat. Kalau sahabat itu susah, senang, ceritain aja. Itu sahabat di dunia aja. Kalau pernah punya sahabat, betapa kita tidak bisa dipisahkan ya. Persahabatan itu luar biasa, apalagi bersama Yesus. Nah sebab itu Pemazmur kita baca, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada. Di Mazmur ya, ada ucapan syukur yang sama terus. Bersyukurlah karena Tuhan baik, bersyukurlah karena Tuhan baik. Dari fasa ke fasa itu banyak sekali pujian-pujian. Iya. Mazmur. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudaranya sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, dan kenakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Itu bersyukur, menceritakan kebaikan Tuhan ya, puji Tuhan. Apa? Karena jangan kita bersyukur karena hanya hal-hal yang baik. Kalau tangkap gaji naik, kalau untung besar, apalagi ya, pokoknya yang baik-baik bersyukur. Contohnya bangsa Israel ya, ayat-ayatnya saya tidak menulisnya. Bangsa Israel itu di Keluaran 15, ketika mereka melewati Laut Tebrau, laut menjadi kering, mereka melewatinya, sudah itu apa? Nyanyi. Miriam dengan rebananya, sekarang juga ada ya, dengan rebana mereka menari, mereka menyanyi dengan gembira sekali karena sudah melihat keajaiban Tuhan. Karena laut sudah terbelah dan mereka jalan terbelah. Luar biasa waktu itu, pasti kita bisa ngebayangin sekian banyaknya bangsa ini dan mereka menari di padang gurun dan menyanyi dan sambil menari. Kita nggak tahu bagaimana ngelihat indah hari itu, tetapi apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? Inilah pelajaran buat kita. Firman Allah katakan, belajarlah dari mereka, bangsa ini. Gembira, nyanyi, muji Tuhan, tapi kemudian apa? Kita semua sudah tahu dan mungkin cerita ini tidak aneh dan mungkin kadang-kadang bosan ya, tapi dengarkan dengan baik dan pelajari dengan baik. Apakah kita seperti itu? Cok aja.
Hari Minggu juga nggak kebaktian di gereja, udah di rumah mah. Maaf ya, karena ada memang jemaat yang nggak mau ibadah online. Israel marah, nggak ada air marah, nggak ada daging marah. Ingatnya bawang merah, bawang putih. Ya, ingatnya hal-hal yang seperti itu. Bukankah mereka marah terus di perjalanan? Marah sama Tuhan, marah sama Musa. Apakah anak-anak Tuhan tidak seperti itu? Tidak mudah. Ketika berkat-berkat melimpah kita bersyukur. Kita bisa rajin, setia, tetapi kemudian ketika kesusahan datang, ketika ada apa saja yang saya nggak akan katakan semua. Tapi inilah Israel, sehingga akhirnya mereka harus mati di padang gurun. Akibatnya tidak tahu bersyukur, apa-apa ngomel, marah. Ya, tidak mudah. Kelihatannya gampang, cuman mengucap syukurlah. Tapi apakah kita sanggup? Tuhan pasti menolong. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menolong kita, yang mengingatkan kita. Ya, walaupun kita berbakti di rumah, walaupun gak ada yang ngeliatin. Saya berkata juga yang ada yang sendirian, ada. Dia cerita. Dan terus dia hanya sendirian, kadang-kadang gak kedengeran katanya. Terus ibu ini gak bisa, ya ada orang-orang yang gak bisa kan ya. Kayak saya juga kurang paham bagaimana caranya untuk menjadi suara besar, bercerita. Tapi dia rajin, walaupun dia sendiri, nyanyi sendiri, doa sendiri, dengerin firman Allah sendiri, sendirian aja. Karena memang tidak ada siapa-siapa di rumah dan tidak bisa bergabung dengan orang lain. Tapi ada beberapa yang tidak. Sampai saya bertanya, saya nggak usah tanya siapa, saya bertanya mengapa di rumah tidak bisa ibadah online dan tidak ada jawaban. Tidak mudah bersyukur dalam suasana seperti sekarang. Tapi firman Allah hari ini, mari kita bersama-sama belajar. Ya, bersyukur. Makanya harus saling mendoakan walaupun kita tidak bertemu. Jangan seperti bangsa ini. Kalau bisa baca di Kejadian 15 karena panjang banget nyanyiannya, jadi saya nggak nulis. Nah, lalu Miriam di situ menari pakai rebana bersama wanita-wanita. Tuhan menolong kita jangan sampai kita sama dengan mereka. Saya akan sedikit dari pernyataan Roh Kudus di bulan September ini. Kiranya ini bisa membuat kita tersentuh hati kita. Mengapa Tuhan biarkan ada COVID-19 ini? Kita membacanya bersama-sama. Ini sebagian kecil ya. Benar yang sudah Allah tuliskan dan firmankan. Benar apa yang Allah Roh Kudus sudah sampaikan kepadamu. Jika engkau memperhatikan lagi perkataan-perkataan yang akan diberikan kepadamu, tentu hari ini engkau akan mengaminkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan orang-orang yang bertahan hanya orang-orang yang hidup menurut kepada kehendak Tuhan. Dan engkau akan semakin diperlihatkan lagi keadaan orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi kemudian Tuhan menguji pengakuan iman mereka. Tuhan menguji kehidupan iman semua orang yang berseru kepada Yesus. Tuhan menguji iman kita. Tuhan menguji, bukankah Tuhan bilang dia menguji Israel di padang gurun? Itu ujian iman. Bisa sih nggak sih bersyukur, berterima kasih untuk karya Allah yang begitu dahsyat? Ya, keajaiban, malah tidak berhasil. Ayub berhasil dan kita melihat akhir hidupnya bahagia. Berkat pun berlimpah dan dia mengakui
Dulu aku hanya mendengar, tapi sekarang aku melihat Tuhan. Ya, demikian juga kita. Semua akan diuji. Semua orang yang mengaku Yesus akan diuji di hari-hari ini. Karena dunia akan lenyap memang satu hari. Sekarang aja udah gak kayak apa ya dunia ini. Semua akan diuji, apakah kita berhasil. Apakah kita bisa menjadi orang-orang percaya yang selalu berterima kasih, bersyukur untuk kasih Allah yang begitu besar, keselamatan, pengampunan dosa. Apakah kita tidak bersyukur? Apalagi kalau kita saudara merasa saya memang sudah dipilih luar biasa. Ya, sekolah aja ada ujian, untuk naik aja ada ulangan. Kalau saudara, demikian juga kita. Tuhan ingin kita tumbuh dewasa, tumbuh terus. Tidak ke anak-anak aja yang cuman kerjanya ngomel, kerjanya ngeluh aja ikut Tuhan. Kecuali diberkati. Tuhan ingin kita menjadi sempurna. Kalau kata firman Tuhan Yesus, Allah kita sempurna. Tuhan ingin kita kudus karena Dia kudus. Bagaimana kalau kita kerjanya cuma ngeluh, marah, kesal karena keadaan? Tuhan menolong kita ya. Biarlah kita mau belajar, kita mau bersama-sama. Dan inilah ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apapun, berdoa terus dengan ucapan syukur. Biarin kayaknya COVID ini belum hilang-hilang aja, tapi berdoa aja dengan tekun, mohon kemurahan Tuhan supaya kita bisa berbakti lagi di gereja, berdoa untuk negara, berdoa untuk dunia ini, berdoa jangan cuma doa ingin yang kita inginin aja, berdoa untuk banyak hal. Doakan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadilah pendoa-pendoa. Tuhan bilang dengan penuh ucapan syukur. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan, memiliki Yesus. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan, dipilih, dipanggil, dipilih, dibentuk, dan nanti akan dimuliakan satu hari. Ini semua firman Tuhan. Kita harus syukuri saja, ya. Tuhan menolong. Saya tidak berkata begini, gampang. Saya tidak. Tapi kita tahu Tuhan ada, Tuhan menolong. Bagaimana Daniel berkata ketika dia berniat untuk menyucikan diri, untuk tidak menjadi berdosa waktu dia dibuang ke Babel. Berniat, kalau kita sudah punya niat, punya keinginan, punya kerinduan untuk Tuhan, besok-besok saya akan terus bersyukur, berterima kasih, tidak marah-marah, tidak nyalahin siapa-siapa kalau ngalamin apa-apa ya, apapun juga. Tapi menaikkan pujian, menaikkan mazmur, nyanyi, apalagi udah kita kan bisa bermazmur ya, mazmur, naikkan mazmur. Tuhan menolong kita supaya damai sejahtera Allah. Di tengah keadaan seperti ini kita tidak khawatir. Bukan karena kita hebat, bukan. Karena ada Tuhan yang melindungi, menjagai. Kita bisa tiap hari berdoa. Saya selalu berdoa, Tuhan, jangan sampai ada COVID yang masuk di gereja ini. Kita kan gak dipakai entah apa namanya itu. Tiap Sabtu ngumpul, tapi gerejanya gak pernah dikasih infektan apa itu. Nggak disediain air buat cuci tangan apa, tapi Tuhan jagai, lindungi kami setiap hari. Kami yang hanya berdua pun doa sambil bersyukur, bukan hanya doa minta-minta aja, tapi bersyukur, berterima kasih untuk kasih Allah yang luar biasa. Ya, ingat selalu untuk
anugerah yang diberikan Yesus harus menderita di kayu salib. Selalu ingat ke sana. Selalu jangan pernah lupa sedetik pun juga bahwa darah yang kudus itulah harus mengalir supaya kita bebas dari penghukuman neraka yang kekal. Itu patut disyukuri dan kita ingin itu tetap terus sampai satu hari kita pulang bertemu Bapa. Supaya perjalanan kita tidak seperti bangsa Israel. Ya? Mereka harus di tengah jalan gagal. Tuhan menolong kita. Saya tidak panjangkan. Supaya damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah hidup kita. Tuhan menolong. Kita akan datang di kaki Tuhan. Ajarku mengucap syukur.
kita berdiam diri sesaat saja, merenungkan firman Tuhan. Bertanyalah kepada diri sendiri, bukan melihat orang lain dan menunjuk jari, tapi bertanyalah, adakah saya selalu mengucap syukur? Adakah selalu saya berterima kasih kepada Tuhan? Adakah pujian-pujian naikkan kehadirat Tuhan tiap-tiap saat? Dalam keadaan apapun, susah, sedih, senang, adakah itu ada di hatiku? Dimanapun aku berada, di rumah, di jalan, di tempatku bekerja, di sekolah, dimanapun, adakah nyanyian-nyanyian itu naik hadirat Allah? Ucapan syukur, terima kasih, pujian-pujian, pengagungan kehadirat. Adakah itu? Bertanyalah pada diri sendiri. Atau apakah yang keluar dari mulut kita? Tuhan sedang menguji umatnya hari-hari ini dengan penyakit-penyakit di hari tua. Tuhan sedang menguji dengan api pemurnian. Adakah kita dapat bersyukur? Berilah kepada selalu rindu mengucap syukur padamu. Berilah kepadaku hati yang selalu rindu mengucap syukur padamu. Jago mengucap keselamatanmu. Sungguh ya Tuhan, sebagaimana pujian kami, ajar kami, beri di hati kami satu kerinduan yang besar Tuhan di hari-hari seperti ini, untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu berterima kasih lewat pujian-pujian ya Tuhan kehadirat, lewat tingkah laku perbuatan kami ya Allah Bapa. Karena itulah yang berkenan di hatimu ya Allah Bapakku. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, dapatkah kami umat-umat-Mu yang Kau kasihi, yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terlebih lagi kami yang sudah diberi Roh Kudus yang untuk menolong kami, untuk mengingatkan kami akan seluruh kebenaran. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau bersyukur ya Tuhan, walaupun tidak mudah tetapi kami masih bisa mendengar suara-Mu Bapa. Terima kasih ya Allah Bapakku. Tuhan sajalah menolong kami semua, agar kami semua diberi hati yang sangat merindukan untuk selalu mengucap syukur, agar ya Tuhan, damai sejahtera Allah yang mulia akal, yang dunia tidak bisa memberi ya Tuhan, dan dunia akan heran kalau melihat kami begitu tenang di tengah-tengah gejolak dunia ini, di tengah keadaan ya Bapa yang seperti hari-hari ini Bapa, di mana seluruh manusia mengalami keresahan, kekhawatiran, dan banyak lagi kesusahan. Tapi kami boleh teduh Tuhan, karena kami memiliki Yesus, memiliki Tuhan. Terima kasih. Sehingga dari bibir mulut kami yang keluar hanyalah ucapan syukur dan pujian-pujian ya Bapa, yang bisa didengar dan dilihat oleh orang. Dan itulah yang akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih kami bersyukur. Berkati anak-anak-Mu, baik mereka yang beribadah di rumah Tuhan,
yang ada di rumah Allah bersama hamba-Mu. Berkati semuanya Bapa Saudara. Biarlah berkat dari surga, berkat dari Allah Bapa menyertailah hari-hari kami ya Tuhan. Kasih sayang dari Yesus ada menyertai kami semua Bapa di surga. Demikian juga persekutuan di dalam Roh Kudus, Tuhan terus menyertai kami sepanjang hari-hari kami. Sampai satu hari Bapa di surga kami berkumpul kembali, beribadah kembali di rumah Allah. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkat Tuhan menyertai. Tuhan curahkan limpah kepada seluruh umat, seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.